silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau bertanya? Waktu dan tempat kami sediakan. Ya, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Bung Albert. Ya, mungkin pertanyaan saya agak sedikit bergeser dari pembicaraan kita, tapi mungkin ada hubungannya juga sih. Tadi Prof ada menyinggung tentang istilah neo-Calvinis tadi, Pak Profesor Hak. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan apa itu makna daripada neo-Calvinis, karena ada orang-orang atau ya orang-orang yang membagi Calvinis ini dengan beberapa cabang. Ada yang mengatakan Calvinis itu terdiri dari Calvinis yang klasik, lalu ada yang moderat. Bahkan ini sudah diperdebatkan, Pak. Dalam dulu pernah ada debat soteriologi tentang hal itu, ada 4 pandangan, lalu mereka mulai membedakan antara yang Calvinis klasik dan moderat terhadap doktrin soteriologi, keselamatan itu. Apakah memang reform terbagi atas beberapa cabang seperti itu, yang Pak MDM juga sudah menyinggung, ada reform Belanda, reform Amerika, reform Baptis, dan seterusnya. Karena ada juga teolog reform, Pak, yang di Indonesia yang sangat strict, di mana dia mengatakan bahwa reform itu nggak terbagi-bagi semacam demikian. Karena kalau mau bicara reform, ya ada 2 saja, reform dan non-reform, atau Calvinis dan non-Calvinis. Jadi tidak ada pembagian semacam demikian. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan. Yang kedua, Pak, mungkin saya ingin minta pengalaman dari Prof. Hak di Papua, karena Bapak bukan hanya mengajar di sana, tapi juga seorang misionaris. Ada tidak metode khusus atau langkah-langkah strategi yang Bapak gunakan untuk mendekati orang Papua supaya mereka bisa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat? Selain tadi Bapak memberikan metode yang khotbah yang kontekstualisasi, karena kan ini kan ada perbedaan budaya antara Papua dengan Bapak, dari sisi budaya, kehidupan, bahasa, makanan dan sebagainya. Bagaimana Bapak bisa meramu itu semua sehingga bisa mendekati mereka secara maksimal dan pada akhirnya mereka bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih, Pak. Oke. Banyak terima kasih Pak Albert. Ini pertanyaan yang hampir saya pikir perlu suatu diskusi khusus, karena saya senang untuk menjawab secara singkat. Saya tahu bahwa reformasi tentu ada 2 bapa reformasi, Lutheran dan Calvinis. Jadi dalam hal ini ada 2 bagian besar. Jadi biasa yang dalam lingkungan Indonesia saya pikir Calvinis yang lebih umum daripada Lutheran. Kemudian di dalam Calvinis ada suatu pengembangan khususnya oleh Pak Kuyper, Abraham Kuyper, yang sebenarnya dia katakan saya ulang Calvin dalam zaman modern. Tapi supaya lebih jelas bahwa dia tidak ulang saja, tetapi dia memodernisasikan Calvin menurut kebutuhan timbulnya modernitas. Dan itu kita harus mengerti baik bahwa Calvin dia hidup pada, boleh katakan, lahirnya modernitas yang agak baru. Tapi waktu Kuyper hidup, liberalisme sudah menjadi sangat kuat dan modernitas itu menyangkal kealahan dan menyangkal hakikatnya otoritas Alkitab, menyangkal menjadi mujizat dan lain-lain, sehingga pada zaman Kuyper hampir ilmu yang modern itu dianggap lebih tinggi daripada kuasa Alkitab. Dan dalam hal ini, Kuyper dia menulis semua bukunya dan artikelnya untuk mempertahankan otoritas Alkitab dengan menghargai ilmu. Tetapi ilmu yang dibatasi oleh kepercayaan Kristen. Dan waktu itu dia mendirikan Free University. Dia harap bahwa ada suatu aliran baru di dalam ilmu yang mengaku
bahwa otak diberikan untuk mengerti dan untuk memperkembangkan ilmu dan teknik, hal itu dia sangat setuju, tetapi hal itu tidak boleh melebihi otoritas Alkitab. Dan hal Kuyper sebenarnya yang pertama yang mengajak aliran itu melawan liberalisme dan ateisme. Kemudian Bavinck yang menjadi teman dengan Kuyper, dia menganggap sistem itu lebih sistematis di dalam buku dogmatika dan juga dalam anggapan filosofis. Jadi dia lebih, boleh katakan latar belakang dari Kuyper sedikit lebih tenang. Baru kemudian hari Pak Dooyeweerd dan Vollenhoven, mereka juga mengerjakan hal itu dalam sistematika filsafat. Sehingga perlahan-lahan aliran itu dianggap neo-Calvinis sebab tidak persis ikut kata-kata Calvin dan solusi-solusi dari Calvin, tetapi menghadap masalah-masalah modern. Dan sekarang ini justru Pak Haring yang menjadi suatu suatu fan dari Abraham Kuyper, dia menulis artikel-artikel untuk lebih, hampir saya mesti katakan neo-Calvinis. Sebab sekarang harus memakai sistem yang sama untuk menghadap hal postmodernitas, pasca modernitas. Dan dalam hal ini, baik Amsterdam maupun Kampen maupun Grand Rapids bekerja sama untuk bersatu dalam hal yang disebut neo-Calvinisme, tetapi menurut saya sudah mulai lebih ikut masalah-masalah modern. Ini jadi bisa sebut the new neo-Calvinism. Ini bolehlah secara singkat bagian pertama. Kalau saudara mau cari di Google, bisa cari nama Haring. Kata Haring, H-A-R-I-N-C-K. George Haring. Dia yang menjadi di Kampen ada suatu perpustakaan yang khusus untuk neo-Calvinisme. Bisa cek neocalvinisme.nl, saya pikir sudah dapat. Kemudian pertanyaan yang kedua, Saudara Albert, saya kerja selama lebih dari 40 tahun di bagian penginjilan dan saya jawab dengan dua jawab. Pertama, metode yang sempurna saya tidak tahu. Tapi metode yang sudah saya mulai memikirkan, saya rasa bahwa bisa menolong. Oke. Kalau misalnya Pak Yanto, dia di bidang apologetika. Oke, saya sangat menghargai hal itu. Ya. Namun menurut saya, maaf Pak Yanto, saya rasa bahwa hal saksi itu yang penting. Tuhan katakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kamu adalah saksi-saksiku. Artinya apa? Saksi itu seorang yang mungkin tidak begitu redenasi, tetapi dia memberi fakta-fakta tentang riwayat Tuhan Yesus dan riwayat Israel, dan dia menyampaikan fakta-fakta itu secara lemah lembut, secara memikirkan, secara mengundang, untuk fakta-fakta itu harus meyakinkan orang. Saya pakai contoh. Yohanes 16. Tuhan Yesus katakan, saya akan kirim Roh Kudus untuk meyakinkan atau untuk mentelanjangan dosa, maaf, saya lupa bahasa,
atau tertulis bahwa saya akan meyakinkan tentang dosa, kebenaran, dan hukuman. Ketiga faktor itu para rasul memakai dalam Kisah Para Rasul. Kalau waktu Paulus ada di Areopagos, dia secara lemah lembut menyampaikan tentang seluruh tentang kepercayaan kepada Allah, dan dia bandingkan dengan patung-patung dan mereka bangun, tetapi dia panggil supaya mereka bertobat sebab Tuhan akan datang dan menghakimi semua dunia ini. Nah, menurut saya secara pendek, satu penginjilan mulai dengan pengertian dari orang tertentu, apa pikirannya tentang Allah, tentang keselamatan, tentang kebahagiaan, tentang dengar saja. Fase pertama untuk si penginjil itu dengar, kumpul data, coba apa yang ada di dalam hati dan pikiran si orang itu. Dan hanya dengan memancing, oke, bagaimana kamu dapat keselamatan? Bagaimana kamu dapat keselamatan? Dengan kerja kuat, dengan kekerasan, dengan bayar banyak uang atau dengan usaha banyak. Dan tiap jawab bisa gagal sebab tidak ada kayu salib, tidak ada pendamaian. Dan berarti tidak hanya sebut mesti ada pendamaian, tetapi mesti macam menarik pikiran orang sehingga dia mulai sendiri pikir bahwa oke, solusi tentang keselamatan di dalam pikiran saya tidak cukup. Jadi mesti ada, orang katakan, suatu ruang yang baru supaya dia bisa terima informasi lain lagi tentang Injil Yesus Kristus. Jadi, oke, itu sangat pendek. Saya tulis suatu pamflet, tapi maaf hanya dalam bahasa Belanda, tentang bahwa cara martirik. Menurut saya itu suatu mata pelajaran. Martirik artinya baik menyaksikan maupun siap bersedia untuk menderita. Seperti Paulus juga katakan, saya juga menderita. Itu dalam kata martyrio juga ada baik saksi maupun martir. Jadi kedua itu jalan bersama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak.